Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Syabani, mahasiswa Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ulangan tengah semester pada mata kuliah Enterprise Resource Planning dengan kelas K03 dan diuji oleh Bapak Dr. Agung Triayudi, Sarjana Komputer, Magister Komputer. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dipaparkan dan saya akan menjawabnya satu persatu. Yang pertama adalah jelaskan manfaat dan kekurangan Enterprise Resource Planning. Nah, saya akan jelaskan dulu manfaatnya dari ERP ini adalah yang pertama, biaya manajemen dan biaya operasional itu lebih murah karena ERP ini bisa mengurangi dana dengan melalui sistem yang terintegrasi. Yang kedua, bisnis dan akurasi data terintegrasi dengan baik. Di hal ini dikatakan bahwa jadi jika ERP ini bisa mengurangi duplikat dan pencurian data yang umum disebabkan oleh kesalahan pengguna. Dan yang ketiga ini ada sebagai pendukung pengambilan keputusan. ERP ini juga memiliki berbagai macam alat pendukung untuk mengambil sebuah keputusan seperti alat perencanaan dan juga alat pada penyajian untuk laporan keuangan. Dan di sistem ini pula ada juga akan lebih mudahkan dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkaitan tanpa batas waktu atau real time. Yang keempat ada produktivitas dan efisiensi yang akan meningkat. Adanya sistem ERP ini akan meningkatkan sebuah perusahaan pada kegiatan harian seperti order, manajemen keuangan, steril, dan penjualan hingga akuntansi, sehingga semua akan berjalan lebih baik dan lebih mudah. Yang kelima adalah penyempurnaan kolaborasi. Nah, pada sistem ERP ini setidaknya pada perselisihan departemen yang sudah biasa terjadi akan dikurangi karena kerjasama tim akan semakin baik. Untuk kekurangan dari ERP ini, yang pertama adanya kebatasan pemilihan pada perangkat lunak sistem ERP. Yang kedua, pada sistem ERP ini memiliki harga yang sangat mahal. Hal ini disebabkan oleh biaya bervariasi dari ribuan dolar sampai jutaan dolar. Hal ini disebabkan oleh biaya proses re-engineering yang sangat tinggi. Dan ketiga, sistem ini sering terpampang sulit untuk beradaptasi dengan jalannya kerja dan suatu proses bisnis dalam berbagai macam organisasi. Pada sistem ini terlalu lengkap jika dibandingkan dengan kebutuhan si pelanggan. Dan yang kelima ada bergantung pada suatu vendor tertentu. Jadi hal ini disebabkan oleh sistem ERP yang telah dirancang dengan memerlukan support yang lama dari vendor yang telah diinstal. Dan perekayasaan kembali pada proses suatu bisnis untuk menyesuaikan dengan industri yang telah diuraikan oleh sistem dan dapat mengakibatkan hilangnya keuntungan yang kompetitif. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan area supply chain management. Ini ada beberapa area dan berikut kegiatannya yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah area pengembangan produk, yaitu di mana kegiatannya adalah melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier dalam perencanaan produk baru. Dan yang kedua ada area pengadaan, yang dimana kegiatannya adalah memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, monitor supply risk, dan membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Yang ketiga ada area perencanaan dan pengendalian, yang dimana kegiatannya adalah demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Dan selanjutnya adalah area operasi atau area produksi, yang dimana kegiatan ini adalah mengeksekusi produksi dan pengendalian kualitas. Dan selanjutnya ada area pengiriman distribusi, yang dimana kegiatannya adalah merencanakan perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pusat distribusi. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu berikan contoh real yang berbeda dari Material Requirement Planning atau MRP.
Saya akan ambil studi kasus sedikit, yang dimana ada perusahaan CV ABC yang bergerak di bidang jasa percetakan dan bidang advertising yang sudah berdiri sejak tahun 2007. Merupakan sebuah perusahaan yang pertama kali memberikan layanan cetak digital dengan teknologi yang terkini, sekaligus pertama kali berdiri di Cilacap. Namun, perusahaan tersebut sering mendapatkan masalah yang timbul diakibatkan oleh pengolahan data pesanan yang kurang terorganisir dan masih menggunakan form order yang ditulis tangan atau secara manual gitu ya. Ini mengakibatkan kurang efisiennya pekerjaan yang dikerjakan oleh banyak orang dengan mengendalikan form order. Nah, kejadian ini sering terjadi dan berdampak pada konsumen yang komplain akibat pesanan cetak digital yang dicetak tidak sesuai dan terlalu lama untuk dikerjakan. Selain itu, terkadang proses produksi terganggu akibat kurangnya bahan baku atau kelebihan bahan baku itu yang menyebabkan meningkatkan biaya produksi dan penurunan keuntungan perusahaan. Nah, kemudian transaksi yang dilakukan di dalam perusahaan tersebut juga kurang optimal dikarenakan belum terkomputerisasi. Nah, untuk memecahkan semua masalah ini, dibuatlah sistem informasi berbasis client server yang hadir sebagai solusi yang paling efektif dengan dibangunnya sistem informasi yang bertujuan untuk mempermudah dan menghindari kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi, mempermudah pendistribusian ke bagian yang terkait, dan mengetahui berapa banyak kebutuhan bahan baku yang harus disiapkan atau dipesan sehingga proses produksi bisa berjalan lancar dan memenuhi laju permintaan pelanggan dan meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu. Kita langsung masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sebutkan beberapa software ERP dan berikan ulasan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, saya memiliki pilihan yang pertama yaitu Odoo ERP, yang dimana Odoo ini merupakan perangkat lunak open source yang digunakan untuk mengelola bisnis perusahaan secara menyeluruh. Produk ERP ini dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika Serikat yaitu Odoo. Penggunaan Odoo ini saat ini mencapai 2 juta user dan customer sebanyak 100.000. Nah, manfaatnya ini adalah yang pertama, dia open source dan penggunanya sudah banyak, jadi sudah terpercaya. Namun, kekurangan dari open source ini juga termasuk adalah bagian keamanan, yang dimana kita harus memiliki keamanan ekstra untuk menjaga data yang kita punya gitu. Nah, selanjutnya ada yang kedua yaitu SAP Business One. Nah, SAP Business One ini dikembangkan oleh Sapphire System yang bermarkas di Inggris. Saat ini pengguna SAP Business One ini mencapai 1 juta dengan customer 50.000. Solusi pengelolaan bisnis yang dikembangkan oleh SAP Business One ini adalah yaitu sangat mudah diterapkan, terjangkau, serta real time. Hal itu ditunjang dengan teknologi terbaru yaitu SAP HANA. Nah, SAP Business One ini sudah disebutkan tadi manfaatnya. Yang pertama adalah memang terjangkau, dan SAP Business One ini digunakan secara real time, bisa real time dan mudah digunakan gitu. Untuk kekurangannya mungkin karena memang softwarenya ini bermarkas di Inggris, jadi kita memerlukan sumber daya yang mengerti menggunakan sistem ini dan mengerti fluently bahasa Inggris seperti itu. Nah, selanjutnya lagi ada Econ ERP. Nah, Econ ERP ini dikembangkan oleh Econ asal negeri Korea Selatan, yang dimana jumlah penggunanya ini mencapai 200.000 dengan customer 22.000. Nah, produk ERP ini menyediakan pengelolaan persediaan produksi, penjualan, pembelian, akuntansi, dan penggajian. Nah, hosting account ini dijalankan sepenuhnya melalui cloud sehingga tidak membutuhkan pemeliharaan dan pengaturan yang rumit. Adapun kelebihan account adalah pengelolaan transaksi dilakukan secara efisien serta memiliki banyak fitur penting seperti akuntansi, manufaktur, pembelian, inventaris, penjualan, dan bisnis. Tentu dari mendapatkan fitur-fitur yang sebanyak itu, kekurangannya adalah yang pastinya biaya akan lebih mahal dan pengelolaannya pun diperlukan orang yang khusus gitu. Jadi harus ada sumber daya yang ahli gitu.
Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir, yaitu berikan contoh real yang berbeda dari flowchart proses modeling. Nah, di sini saya mengambil flowchart proses modeling dari toko, di mana yang pertama adalah ketika pembeli menginput nama produk dan memilih kategori produk, selanjutnya akan masuk ke dalam sistem akan mencari dari database apakah produk ini ada yang dicari oleh customer atau enggak. Nah, ketika data ini ditemukan, maka akan muncul sesuai dengan kategori dan nama. Namun jika ternyata yang dicari oleh customer ini atau pembeli ini tidak muncul, maka akan balik lagi kepada pembeli agar mencari nama produk dan kategori produk yang sesuai yang ada di sistem. Nah, setelah tadi yang jika ditemukan datanya, ketika muncul produknya sesuai dengan kategori dan nama, maka pembeli akan memilih produk yang diinginkannya. Nah, setelah pembeli ini memilih produk yang diinginkan, balik lagi ke sistem. Dari sistem ini akan mengecek apakah ada ketersediaan stok atau enggak. Jika memang nanti benar ada ketersediaan stok, maka akan lanjut ke proses pembayaran. Namun jika pada dicek stok ini ternyata stoknya tidak ada, maka sistem akan memberitahu kepada supplier jika dibutuhkan untuk menambah stok barang. Jadi kalau setelah dicek stok kosong, maka akan masuk ke supplier untuk menambah stok barang. Nah, selanjutnya kita langsung masuk. Jika tadi cek stok itu ada, berarti kita masuk ke bagian penjual, yang dimana penjual melakukan transaksi dan pembayaran. Nah, setelah penjual ini melakukan transaksi dan pembayaran, masuk lagi untuk memproses barang tersebut atau untuk bagian packaging pada produk yang telah dipilih oleh pembeli. Setelah packaging selesai, maka barang tersebut akan dikirim ke pembeli sesuai dengan data-data pembeli. Nah, setelah dikirim ini masuk ke pembeli, setelah barang diterima, maka flowchartnya selesai, prosesnya selesai. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu pemaparan untuk ulangan tengah semester yang saya jalani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.